Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan mengenai pengaruh etnis atau suku terhadap gizi. Anggota kelompok 9 adalah yang pertama Aprilia Bunga Lestari dengan NIM C310-2267, Naila Brilian Nur Rahma dengan NIM 069, Astrid Canda dengan NIM 075, Wulan Guritno dengan NIM 076, Nabila Yesia Prajini dengan NIM 079, dan Norisra Firmansyah dengan NIM 080. Pola etnis atau suku terhadap gizi. Makanan dalam pandangan etnis atau suku memiliki makna yang lebih luas dari sekedar sumber nutrisi, terkait dengan kepercayaan, status, prestise, kesetiakawanan, dan ketentraman. Makanan memiliki banyak peranan dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu komunitas manusia. Makna ini selaras dengan nilai hidup, nilai karya, nilai ruang dan waktu, nilai serasi dengan alam sekitar, dan nilai serasi dengan sesama. Makanan atau kebiasaan makan merupakan suatu produk budaya yang berhubungan dengan sistem tingkah laku dan tindakan yang terpola dari suatu komunitas masyarakat tertentu. Makanan yang merupakan produk pangan sangat tergantung dari faktor pertanian di daerah tersebut dan merupakan produk dari budaya juga. Dengan demikian, pengaruh budaya terhadap pangan atau makanan sangat tergantung kepada sistem sosial kemasyarakatan dan merupakan hak asasi yang paling dasar. Maka, makanan harus berada di dalam kendali kebudayaan itu sendiri. Lalu adanya perbedaan pola makan atau konsumsi pangan dan gizi dari setiap suku atau etnis. Contohnya orang Timur pola makan lebih kepada jagung, sedangkan orang Jawa pola makan lebih kepada beras. Dua berbagai suku memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap makanan. Contohnya bahan makanan tertentu oleh suatu etnis atau suku dianggap tabu atau bersifat sakral. Tiga perbedaan cita rasa, aroma, warna, dan bentuk fisik makanan. Dari setiap suku, contohnya makanan orang Padang dengan cita rasa pedas, orang Jawa dengan cita rasa manis, dan orang Timur dengan cita rasa asin. Kemudian bermacam jenis nama dari makanan tersebut atau makanan khas berbeda di setiap daerah. Contohnya soto Makassar khas berbeda. Contohnya soto Makassar berasal dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan, dan jagung boso dari daerah Timur NTT. Lalu pengaruh etnis atau suku terhadap makanan dan gizi. Beberapa pengaruh etnis atau suku terhadap makanan yaitu adanya bermacam jenis menu makanan dari setiap komunitas masyarakat dalam mengolah suatu jenis hidangan masyarakat makanan karena perbedaan dasar adonan dalam proses pembuatan. Contohnya, orang Jawa ada jenis menu makanan berasal dari kedelai. Orang Timur jenis makanan lebih banyak berasal dari jagung, dan orang Ambon jenis makanan berasal dari sagu. Demikian juga orang Sulawesi menu makanan beragam yakni dari beras, jagung, dan sagu. Penyebab terjadinya gizi buruk dari pengaruh suku atau etnis. Penyebab timbulnya masalah gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola konsumsi makanan daerah setempat, kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, sanitasi yang buruk, minimnya pengetahuan gizi, pola asuh anak, dan perilaku buruk dalam mengkonsumsi makanan di kalangan masyarakat. Kalangan masyarakat yang terkena masalah gizi dari pengaruh etnis atau suku biasanya berasal dari golongan individu yang termasuk rawan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak-anak, serta orang lanjut usia. Pola pikir masyarakat masih beranggapan bahwa kebutuhan makan adalah dengan memakan makanan yang tinggi atau kaya karbohidrat tanpa mempertimbangkan kecukupan gizi yang seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial budaya masih mendominasi perilaku dan kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Dampak pengaruh etnis atau suku terhadap gizi. Dampak pengaruh etnis atau suku terhadap gizi. Kebiasaan dan sistem sosial masyarakat terhadap makanan seperti pola makan, tabu atau pantangan, gaya hidup, gengsi dalam mengkonsumsi jenis bahan makanan tertentu, ataupun prestise dari bahan makanan tersebut yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Apabila keadaan tersebut berlangsung lama dan mereka juga belum memahami secara baik tentang pentingnya faktor gizi dalam mengkonsumsi makanan, maka tidak mungkin dapat berakibat timbulnya masalah gizi atau gizi salah, atau yang sering disebut malnutrition. Malnutrition dapat didefinisikan sebagai keadaan sakit atau penyakit yang disebabkan oleh kekurangan relatif atau mutlak dan kelebihan satu atau lebih zat-zat makanan esensial yang berguna dalam tubuh manusia. Klasifikasi gizi salah atau malnutrition. Yang pertama ada gizi kurang atau undernutrition, akibat dari konsumsi makanan yang tidak memadai jumlahnya pada kurun waktu yang cukup lama. Kedua ada gizi lebih atau overnutrition, diakibatkan oleh konsumsi makanan yang berlebihan untuk jangka waktu yang cukup lama. Ketiga, kurang gizi spesifik atau specific deficiency, disebabkan oleh kekurangan relatif atau mutlak pada zat-zat makanan tertentu. Dan yang keempat, gizi tak seimbang atau imbalance, akibat dari tidak seimbangnya jumlah antara zat-zat makanan esensial dengan atau tanpa kekurangan zat makanan tertentu. Yang terakhir, ada solusi pengaruh etnis atau suku terhadap gizi.
So, pemberdayaan masyarakat lokal dengan kearifan dan kecerdasan lokal atau local wisdom and local genius di samping terus melaksanakan penyuluhan gizi sebagai alternatif mengatasi masalah budaya dan makanan. Pendekatan yang paling utama adalah melalui perbaikan struktur sosial masyarakat tentang pandangan mereka terhadap bahan makanan maupun lokal tetapi kaya akan nilai gizi. Solusi pertama, perbaikan gizi keluarga dengan melakukan lomba menyiapkan hidangan makanan non-beras, dalam kasus ini budaya timur. Untuk solusi yang kedua, perbaikan budaya masyarakat dengan pengaruh utama gender, terutama di tingkat keluarga. Solusi yang ketiga, memperluas areal pertanian dengan menanam berbagai komoditi yang mempunyai nilai gizi tinggi sebagai bahan pangan atau makanan seperti kedelai, dalam kasus ini merupakan budaya Jawa. Solusi yang keempat, pemberian makanan tambahan yang bernilai gizi bagi anak-anak balita dan orang lanjut usia itu merupakan salah satu hal yang penting. Untuk solusi yang kelima, penyuluhan gizi terpadu dan konsultasi gizi bagi masyarakat. Yang keenam, itu melakukan pengkajian atau penelitian dan riset untuk melihat pengaruh budaya terhadap makanan itu sendiri dengan berbagai implikasi yang terkait di dalamnya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.